get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah readingan third party situation energy update untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars guys. Perkembangan terbaru mengenai cinta segitiga yang sedang kamu jalani saat ini Capricorn ya guys. Readingan ini akan bersifat general karena aku bisa bicara ke banyak Capricorn sekaligus. Jadi nggak semua Capi yang sedang terlibat dengan third party situation akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Syarat untuk menonton video ini cuma satu: kamu sedang terlibat dengan cinta segitiga atau sedang menjalin hubungan bersama seseorang yang saat ini juga menjalin hubungan dengan orang lain. Oke. Ribet banget. Oke, ini adalah mini reading atau mini video. Jadi durasi videonya akan singkat sekitar 10-15 menit, tapi aku akan berusaha untuk menyampaikan inti pesan dengan semaksimal mungkin ya guys. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended guys. Aku hanya akan ambil 3 kartu untuk pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Lalu kemudian kita akan melihat prospek kedepannya antar pihak serta nasihat untuk masing-masing pihak selama bulan Februari ini. Oke? Oke guys, are you ready? Capricorn, ready. Ini kenapa banyak banget sih? Oh, ini nggak dipakai guys. Ini dipakai untuk nanti. Kita akan pakai deck yang ini ya untuk melihat atau mengambil 3 kartu utama, 3 pihak. Pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Oke, kita segera mulai saja Capi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Third party situation energy update February 2023. Thank you. Oke, kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu pihak pertama. Pihak pertama ini adalah dia yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. Oke. Kemudian kartu kedua adalah pihak kedua. Pihak kedua adalah pasangan resmi dari pihak pertama ya. Halo pihak kedua. Where are you? Ya, ini dia pihak kedua. Oh, bukan guys, ada nempel. Aku tidak akan ambil yang itu. Now juga. Come on Capricorn. Nah, ini baru. Kemudian kita akan ambil pihak ketiga. Pihak ketiga adalah mereka yang memberikan warna. Memberikan perbedaan ya, atau membuat pasangan pihak pertama dan pihak kedua ini menjadi lebih memorable. Oke. Temperance. Oke. Memorable yang aku maksud adalah karena pihak ketiga inilah maka pihak pertama dan pihak kedua terpaksa harus mengingat sesuatu guys ya, yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup. Oke. Oke. Ini pihak pertama, ini pihak kedua, pihak ketiga ya. Kita akan segera bahas satu persatu. Jika kamu adalah Capricorn pihak pertama, artinya kamu adalah Capricorn yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus guys. Kamu pusing saat ini, ya nggak sih? Karena ada Ten of Wands muncul di sini ya, banyak pikiran. Ini Ten of Wands ini bukan real ya, tidak real guys. Karena pikiran yang muncul itu berdasarkan terlalu banyaknya peluang yang kamu bayang-bayangkan. Ini miring ya guys ya. Ya miring ya. Terlalu banyak peluang yang kamu bayangkan. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini. Dan kalau seandainya saat ini kamu merasa dirimu sedang dalam masalah besar, itu adalah akibat perbuatanmu sendiri ya dalam hal ini guys. Karena kamu yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. Karena memang aku lihat ada konflik guys dari kartu yang muncul untuk pihak kedua kayak gini. Dan Knight of Swords, aku rasa baru-baru ini ketahuan ya. Selama ini kamu mungkin bisa bermain cantik Capricorn pihak pertama. Kamu bisa sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu mungkin guys kamu berselingkuh ya, menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan resmimu saat ini. Dan baru-baru ini ketahuan. Ketika kamu melihat readingan ini ketahuan ya. Jadi kalau seandainya saat ini belum ketahuan kamu adalah Capricorn yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus, belum ketahuan, maka ini readingan bukan untuk kamu ya. Karena ini general reading guys. Ini adalah readingan untuk Capricorn pihak pertama yang baru-baru ini ketahuan berselingkuh. Karena aku lihat dari pihak kedua. Halo pihak kedua, jika kamu adalah Capricorn pihak kedua, kamu sedang marah besar saat ini guys. Baru-baru ini kamu baru berantem dengan si pihak pertama. Bisa jadi ini adalah istrimu atau suamimu.
atau pacar kamu ya, kalian yang resmi berpasangan saat ini, kamu nggak mau diam ya, artinya menurutmu ini ketidakadilan, ini harus diluruskan, ini harus dicari solusinya. Aku belum melihat ada keputusan tentang lanjut atau berhenti hubungan ini, enggak, tapi baru kemarahan saja ya, jadi kayak masih shock banget gitu pihak keduanya, oke? Kemudian, jika kamu adalah Capricorn pihak ketiga, aku lihat kamu santai-santai saja ya, entah kenapa guys, kamu seperti menikmati yang terjadi di antara mereka berdua saat ini. Capricorn pihak ketiga, WIL atau PIL, wanita idaman lain, pria idaman lain, kamu menikmati yang terjadi, konflik yang terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua, yang adalah pasangan resmi saat ini, oke? Oke guys, kita akan segera lihat prospek kedepannya akan seperti apa antar pihak ini. Kita mulai dari pihak pertama dan pihak kedua ya. Kemungkinan yang akan terjadi ke depannya dimulai dari Februari 2023 untuk pihak 1 dan pihak 2. Thank you. Oke, the Three of Pentacles. Wow, aku rasa ini akan kayak mencari waktu untuk sendiri ya, kayak give me time kayak begitu. Setelah shock ini berakhir, si pihak kedua akan kayak menjauh dari si pihak pertama, atau si pihak pertama yang akan kabur, karena aku melihat akan ada temporary separation. Three of Pentacles ini kartu single guys, tapi tidak permanen ya. Jadi nggak ada langsung cerita kita putus setelah ketahuan gitu, nggak, atau aku gugat kamu cerai, enggak. Tapi akan ada berantem atau perang dingin di sini. Ya, membuat kedua orang ini terpaksa harus saling menjauh dulu ya. Kemungkinan besar si pihak kedua yang kabur bisa jadi pulang ke rumah orang tuanya atau lari ke rumah saudaranya kayak begitu ya guys. Anak-anak dibawa bisa jadi karena masih tahap shock gitu ya. Tapi nggak permanen. Mereka akan seperti begitu menenangkan diri, akan kembali bersatu untuk membicarakan masalah ini ya. Karena ya namanya baru ketahuan ya guys, pasti masih sangat mengejutkan sekali. Dua-duanya ini terkejut loh. Pihak keduanya terkejut karena nggak nyangka doh kalau ternyata suami aku atau istri aku tega berbuat seperti itu ke aku gitu. Dan yang si pihak pertama ini juga terkejut, nggak nyangka kalau ketahuan. Aku pikir aku mainnya udah halus banget kayak gitu, ternyata ketahuan gitu ya. Oke. Yang jelas akan ada temporary separation. Aku lihat di sini dua pihak akan saling menenangkan diri dulu, tapi tidak permanen perpisahannya ya, karena akan bertemu kembali untuk membicarakan permasalahan ini. Kita akan lihat prospek yang mungkin terjadi antara pihak pertama dan pihak ketiga ke depannya setelah perselingkuhan ini ketahuan. Chariot. Si pihak pertama akan meninggalkan si pihak ketiga, but only for temporary itu. Jadi kayak ya sial, ketahuan deh kita kayak begitu ya. Kemudian ada sorry ya, aku akan lebih memilih pasangan resmiku, aku akan lebih memilih suamiku, atau aku akan lebih memilih istriku. Saat ini kita tidak bisa bertemu lagi ya, kayak gitulah, kayak akan ada perpisahan-perpisahan guys, karena ada Chariot ya. Satu-satunya cara menurut si pihak pertama adalah meninggalkan pihak ketiga supaya hubungan mereka antara dia dengan pihak kedua ini jadi kayak bisa tenang dulu, bisa adem dulu gitu. Walaupun ada temporary separation, tapi setidaknya tidak memperburuk masalah. Aku melihat memang niat si pihak pertama untuk meninggalkan pihak ketiga ini sangat kuat sekali, tapi hanya sementara saja guys ya, karena Ten of Wands datang bersamaan dengan The Temperance. Di lain sisi, si pihak ketiga bilang gini, oh silakan kalau mau pergi. Dia tidak menahan, dia tidak mengejar, dia tidak berusaha untuk merebut si pihak pertama. Kalau kamu mau pergi, silahkan. The Temperance yang aku lihat di sini adalah energi yang paling kuat dari ketiga pihak ini. Kalau kamu adalah Capricorn yang pihak ketiga saat ini, kamu percaya diri dengan keadaanmu saat ini ya. Kamu merasa ini bukan tanggung jawabmu, ini bukan urusanmu. Masalah apapun yang muncul antara pihak pertama dan pihak kedua, itu bukan tanggung jawabmu. Kalau pihak pertama mau pergi meninggalkanmu, biarkan dia pergi kayak begitu ya, nggak ada masalah dengan aku. Kamu akan tahu ke siapa kamu harus bersama. Kalau memang menurutmu harus sama pasangan resmimu, silakan. It's okay with me kayak begitu ya. Jadi pihak pertama ini akan melepaskan pihak ketiga, hampir tidak ada perjuangan, dengan gampang sekali. Dan pihak ketiga ini tidak akan melakukan pengejaran aku lihat, tapi akan menikmati keadaan ini dari jauh, mengamat-amati ya. Kita akan teruskan prospek yang mungkin terjadi ke depannya antara pihak kedua dan pihak ketiga, antara yang resmi dan yang tidak resmi ya. Oke, ada The Death. Wow.
Kalau pihak kedua ini sudah punya anak, dia merasa dirinya akan menang dibanding si pihak ketiga. Karena aku lihat ini seperti ibu yang memeluk anak, ya. Dan aku tidak melihat ada agresi yang kayak keras kasar begitu dari si pihak ketiga ini ya guys. Pihak ketiga ini benar-benar santai. Aku rasa ini memang profesinya memang profesinya memang wanita idaman lain atau pria idaman lain begitu. Jadi kayak ya nggak masalah sih sebenarnya. Yang datang ke gua kan pasangan kamu gitu, bisa suamimu atau istrimu. Aku nggak ada merayu-rayu siapapun. Aku hanya welcome everybody come to my life kayak begitu. Dan aku nggak ada urusan sama kamu kayak gitu yang terlihat di sini dari si pihak ketiga. Dan pihak kedua kayak merasa look at me kayak begitu. Kamu lihat nggak sih posisi aku sekarang seperti apa? Kemungkinan besar punya anak begitu ya, atau ibu muda begitu. Kamu lihat nggak aku lagi sibuk ngurusin anak sekarang ini, dan banyak urusan yang aku kerjakan, tapi aku harus memikirkan hal yang seperti ini. Kamu tega banget sih berbuat gitu ke aku kayak gitu. Si pihak keduanya subconsciously mengatakan ke si pihak ketiga atau ke wanita idaman lain atau pria idaman lain ini. Tapi pihak ketiga ini bilang bodoh amat, itu bukan urusanku. Ya nggak ada masalah. Oke. Entah kenapa guys, walaupun The Temperance ini terlihat powerful sekali di sini, tapi yang menang adalah pihak kedua. Karena ini manut. Si pihak pertama ini kayak baru-baru pertama kali berselingkuh dan kemudian kayak mau jera dulu gitu. Artinya dia tuh nggak ngeles gitu, nggak mencoba untuk kayak mengingkari yang dia lakukan, malah terkesan mau minta maaf, mau memperbaiki hubungan gitu. Karena dia kan berani langsung meninggalkan si pihak ketiga ini begitu. Tapi entah kenapa aku juga ngerasa itu nggak selamanya. Itu tidak permanen. Ya. Karena yang permanen di sini atau yang major di sini adalah si pihak ketiga. Selama ini masih ada, yang dua ini masih akan selalu terganggu. Dan tidak bisa disalahkan guys, karena dia tidak melakukan apapun. Ketika kita tergoda terhadap sesuatu, kita tidak bisa menyalahkan penggoda, ya nggak sih guys? Ketika kita pakai narkoba, mau gimana kita nyalain narkoba? Ketika kita jadi alkoholik, kemudian kesehatan rusak karena alkohol misalnya begitu, masa kita mau menyalahkan perusahaan alkohol? Mana boleh guys. Pihak pertama, pihak kedua tidak bisa menyalahkan pihak ketiga, karena pihak ketiganya is okay. Aku begini adanya begitu. Aku tidak pernah kayak berusaha untuk mengganggu atau merusak hubungan orang gitu. Kalau memang ada yang datang ke aku, ya begitulah ya karakternya dia. Kita nggak bisa kayak kamu salah, kita nggak bisa gitu ini ya. Kalau memang ada yang mau datang ke aku very welcome. Tapi kalau nggak datang, aku nggak akan kejar-kejar begitu ya. Jadi kalau kamu adalah Capricorn pihak kedua, aku rasa family, ya jika ini adalah pernikahan, itu adalah sumber kekuatanmu guys. Statusmu saat ini adalah sumber kekuatanmu. Karena aku lihat hingga 6 bulan ke depan, mungkin kamu akan bisa mengendalikan si pihak pertama ini untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi after that, I don't know ya guys. Karena di sini tidak terlihat kartu The World, tidak terlihat kartu Judgment, tidak terlihat kartu Tower gitu. Jadi ini seperti di awal-awal baru mulai belajar selingkuh dan masih belum jera, tapi kayak kelabakan karena ketahuan, dan yang menjadi korban atau pihak kedua ini kemungkinan besar masih akan kayak polos begitu ya guys. Ya dia yakin aja bahwa pihak pertama ini tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi for your information, kalau kamu adalah Capricorn pihak kedua, aku ngerasa bahwa ini akan berulang kali melakukan kesalahan yang seperti ini. Mungkin bukan dengan ini, bukan dengan pihak ketiga ini, tapi dengan pihak ketiga yang lain. Tapi aku tidak melihat ada efek jerah di sini, hanya ketakutan sementara. Oke? Kita akan lihat nasihat dari universe untuk masing-masing pihak. Jika kamu adalah Capricorn pihak pertama, ini dia nasihat untuk kamu guys. Dalam kasus third party ini ya. Untuk pihak pertama, Capricorn pihak pertama. No. Oh iya. Capricorn pihak pertama adalah self care. Aku rasa kamu nggak perlu memikirkan siapapun dulu saat ini, karena memang antara kamu dengan pasangan resmimu pun akan off ya di Februari ini. Uruslah dirimu sendiri. Jadi biarkan ini pihak keduamu
atau pihak pasangan resmimu gitu ya, membereskan dengan caranya sendiri juga. Mungkin I need space, I need time kayak begitu guys, ya biarin aja begitu. Kalau memang ada perpisahan sementara, biarlah dulu berpisah sementara, kalian berdua saling menenangkan begitu. Yang paling penting untuk pihak pertama ini adalah jangan lakukan apapun yang berusaha untuk memperbaiki hubungan ini, atau yang berusaha untuk menyenangkan seseorang. Kayak misalnya kamu itu mau nggak pengen buat si pihak ketiga ini sakit hati begitu ya, jangan sampai menyakiti si pihak ketiga. No, pihak ketiga ini baik-baik saja. Jangan pikir ketahuannya perselingkuhan kalian ini membuat pihak ketiga ini hancur. No, dia tersenyum saat ini melihat yang terjadi padamu pihak pertama ya. Dan kalau kamu mau kayak cepat-cepat membereskan supaya kamu bisa berbaikan lagi dengan pasangan resmimu ini bukan waktu yang tepat. Februari bukan waktu yang tepat. Urusin aja dirimu sendiri. Itu katanya di sini ya. Oke, kita akan lanjutkan nasihat dari Universe untuk Capricorn yang saat ini adalah pihak kedua yang menjadi korban. Yuk, ada harmony. Aku memang nggak merasakan kalau kamu itu kayak inilah akhirnya begitu ya, Capricorn pihak kedua. Aku nggak ngelihat kalau kamu itu sudah membuat keputusan bahwa hubungan diantara kamu dengan pasangan resmimu saat ini akan segera berakhir. Nggak. Kamu masih mau mendengarkan penjelasan, mungkin kamu masih mau mencari solusi mengenai permasalahan ini, dan ada harmoni di sini guys. Kamu itu seperti dinasihatkan untuk memikirkan semuanya dengan tenang, jangan cari masalah, jangan cari pasal, jangan berantem karena energinya kan sword ya guys, bawaannya mau marah mulu gitu. Kamu nggak akan bisa membuat keputusan atau memikirkan solusi terbaik mengenai masalah ini kalau kamu selalu dalam energi konflik guys ya. Harmoni. Jika dia self care, kamu harmoni. Harmoni itu bisa dengan dirimu sendiri, dan kemudian dengan keluargamu, dengan keadaan, kemudian dengan dia. Dari situ nanti kamu mungkin bisa mulai memikirkan ke depannya akan seperti apa. Tapi yang jelas harus menenangkan dirimu dulu, karena Knight of Swords bukanlah energi yang tepat untuk mengambil keputusan ya guys. Kita akan segera lihat dengan kartu nasihat untuk Capricorn yang saat ini adalah third party atau pihak ketiga. Simplify katanya, bikin ringkas, bikin sederhana, jangan bikin ribet. Itu nasihat untuk kamu ya. Kemungkinan besar kamu akan dimintai penjelasan oleh si pihak kedua ini, karena aku melihat ada kayak orang yang mendekatimu ini, arah si ibu-ibu bawa anak ini menuju ke si pihak ketiga guys. Tadi letaknya begini, jadi kalau aku tegakkan ini menuju ke si ini. Ya, jadi kalau misalnya ada kayak konfirmasi atau klarifikasi yang diminta oleh si pihak kedua, make it simple. Jangan bertele-tele, jangan bikin ribet, buat semuanya gampang untuk dia. Karena after all aku lihat kamu tidak kayak ngebet banget sama si pihak pertama ini ya. You can help the second party untuk membuat dia itu kayak merasa jauh lebih tenang, lebih nyaman, atau bisa mempermudah dia mengambil keputusan ke depannya kayak begitu. Kalau ini berkaitan dengan si pihak pertama, make it simple itu adalah kalau dia mau membereskan urusan ya, kamu jangan kayak menghalang-halangi atau menghambat dia. Karena pada dasarnya aku lihat Capricorn pihak ketiga, ada nggak ada ini hidupmu baik-baik saja. You are not falling in love now. Kamu sedang tidak jatuh cinta dengan dia. Dengan energi Temperance ini, kemungkinan besar kamu pun tidak mengincar apapun dari dia. Kamu itu menjalin hubungan dengan dia just for fun. Ketika sudah tidak ada funnya lagi, ya udah dilepasin aja, dibiarin aja. Bukan tanggung jawabmu untuk memastikan dia ini tidak akan ke siapa-siapa lagi atau akan menyesali perbuatannya bla 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 segala macam. No. Biarkan dia yang mengurus dirinya sendiri, karena kartu nasihat untuk dia adalah self care. Dan untuk kamu adalah buat semuanya simpel atau sederhana yang berkaitan dengan kedua orang ini, supaya temperance-mu ini bisa tetap kamu pertahankan. Kamu bisa tetap enjoy dalam menjalani hidup, oke? Oke Capricorn, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di Third Party Situation Energy Update untuk bulan Februari 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya Capricorn. Thank you very much guys. Dadah.